Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayuni. Saya dari Prodi PAUD kelas 5A. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu statistika parametrik dan statistika non-parametrik untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika pendidikan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu ada statistika parametrik. Parametrik bermakna parameter adalah penunjuk dari suatu pengandaran hasil pengukuran. Indikator dari pengandaran pengukuran berdasarkan statistika parametrik digunakan untuk parameter dari pengandaran normal menurut Siregar. Statistika parametrik adalah statistika yang mempertimbangkan jenis sabaran atau distribusi data yang berdistribusi norma dan memiliki varians homogen. Pada umumnya, data yang digunakan pada statistika parametrik ini bersifat interval dan rasio. Menurut Supranto, metode statistika parametrik seperti statistika UJT atau V digunakan apabila peneliti mengetahui fakta yang pasti mengenai populasi atau sekelompok data dari mana sampel diambil. Statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sabaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistika parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Syarat statistika parametrik. Salah satu syarat umum yang harus dipenuhi apabila seseorang peneliti akan menggunakan statistika parametrik adalah uji prasyaratan analisis, di mana salah satunya yang harus terpenuhi adalah data terdistribusi norma. Asumsi ini harus terpenuhi karena secara teoretik karakteristik populasi mengikuti model distribusi norma. Yang kedua, nilai baku statistik yang digunakan untuk uji hipotesis didasarkan kepada model distribusi norma. Asumsi-asumsi lain seperti homogenitas, linearitas harus dipenuhi sesuai dengan hipotesis yang akan diuji. Syarat statistika parametrik. Keunggulan statistika parametrik. Yang pertama yaitu syarat-syarat parametrik dari satu populasi yang menjadi sampel biasanya tidak diuji dan dianggap memenuhi syarat. Yang kedua, pengukuran terhadap data dilakukan dengan kuat. Yang ketiga, observasi bebas satu sama lain dan ditarik dari populasi yang berdistribusi norma serta memiliki varians homogen. Kelemahan statistika parametrik. Yang pertama, variabel-variabel yang diteliti harus dapat diukur setidaknya dalam skala interval. Yang kedua, dalam analisis teknik statistika harus memenuhi prasyaratan analisis. Yang ketiga, memerlukan data lebih dari 30. Ciri-ciri statistika parametrik. Yang pertama, data dengan skala interval atau rasio, data terdistribusi norma. Contoh metode statistika parametrik: uji satu pihak dan uji dua pihak. Yang kedua, korelasi produk momen. Yang ketiga, korelasi ganda. Yang keempat, korelasi parsial. Selanjutnya, analisis hipotesis tentang varian. Uji hipotesis
dua varians, analisis regresi linear sederhana, analisis regresi linear berganda. Beberapa metode statistika parametri adalah: yang pertama, korelasi, digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel dalam analisa. Korelasi ini ada beberapa asumsi dasar yang harus terpenuhi sebelum data dianalisa, yaitu dua data yang akan dikorelasi harus berasal dari sampel yang sama. Yang B, datanya harus merupakan data interval atau rasio dan data ordinal yang diintervalkan. Selanjutnya, datanya mempunyai distribusi normal. Selanjutnya, hubungan kedua data harus linear. Yang kedua yaitu t-test, adalah metode yang digunakan untuk menentukan apakah seperangkat nilai yang kita analisa berasal dari populasi yang sama atau tidak. Analisa ini lazim digunakan untuk membandingkan mean dari dua kelompok. Ada dua jenis t-test, yaitu independent group t-test dan repeated measure t-test. Asumsi dasar yang harus dipahami dalam analisis perbandingan t-test adalah sebagai berikut. Yang pertama, datanya harus data interval atau rasio. Yang kedua, data berasal dari sampel yang random dari suatu populasi bila ingin menganalisasikan temuannya. Yang C, datanya mempunyai distribusi norma. Yang selanjutnya, ANOVA. ANOVA digunakan untuk membandingkan mean dari 3 kelompok atau lebih secara bersamaan. Terdapat beberapa tipe ANOVA, diantaranya one-way ANOVA, two-way ANOVA, one-way repeated measures ANOVA, two-way repeated measure ANOVA. Yang selanjutnya, regresi. Regresi digunakan untuk memprediksi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan untuk memprediksi dapat terdiri dari satu variabel bebas atau lebih. Bila hanya satu variabel bebas, analisa ini disebut regresi linear, dan bila lebih dari satu variabel disebut regresi ganda. Selanjutnya ke statistik non-parametri. Istilah non-parametri pertama kali digunakan oleh Wolfowitz pada tahun 1942. Kaedah statistika non-parametri merupakan kaedah statistika yang boleh digunakan dengan mengabaikan andaian-andaian yang melandasi penggunaan kaedah statistika parametri. Menurut Sidagar 2017, statistika non-parametri merupakan bagian statistik yang parameter populasinya atau datanya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi bebas. Dari persyaratan dan variansnya tidak perlu homogen. Statistika non-parametri biasanya digunakan untuk melakukan analisa pada data berjenis nominal atau ordinal. Menurut Supranto 2009, dalam statistika non-parametri, kesimpulan dapat ditarik tanpa memperhatikan bentuk distribusi populasi. Syarat statistika non-parametri. Yang pertama, apabila ukuran sampel demikian kecil sehingga distribusi statistika pengambilan sampel tidak mendekati norma. Yang kedua, apabila digunakan data peringkat atau ordinal, data ordinal hanya memberikan informasi tentang apakah satu item lebih tinggi, lebih rendah, atau sama dengan item lainnya. Yang ketiga, apabila data nominal digunakan,
Data nominal adalah data di mana sebutan seperti laki-laki atau perempuan diberikan kepada item dan tidak ada implikasi di dalam sebutan tersebut. Yang keempat, statistika non-parametrik digunakan karena analisis parametri tidak konsisten lagi sehingga tidak terikat atau terbebas dari model distribusi dan sampelnya relatif kecil. Yang selanjutnya, ciri-ciri statistika non-parametri. Ciri-cirinya adalah data tidak terdistribusi normal. Umumnya data berskala nominal dan ordinal. Umumnya dilakukan pada penelitian sosial. Umumnya jumlah sampel kecil. Contoh metode statistika non-parametri. Yang pertama, tes binomial. Yang kedua, koefisien antigensi. Yang ketiga, rangsum tes Wilcoxon. Yang keempat, uji Walsh kuadrat. Yang kelima, koefisien eksperimen Rang. Yang keenam, uji Friedman koefisien. Selanjutnya, keunggulan statistika non-parametrik. Keunggulan penggunaan statistika non-parametrik tidak membutuhkan asumsi normalitas secara umum. Metode statistik non-parametrik lebih mudah dikerjakan dan lebih mudah dimengerti sehingga hasil penelitian segera dapat disampaikan. Statistika non-parametrik tidak membutuhkan perhitungan matematika yang rumit seperti halnya statistika parametrik. Statistika non-parametrik dapat menggunakan data numerik nominal dengan jenjang ordinal. Pengujian hipotesis pada statistik non-parametrik dilakukan secara langsung pada pengamatan yang nyata. Kelemahan statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik terkadang mengabaikan beberapa informasi tertentu. Hasil pengujian hipotesis dengan statistika non-parametrik tidak setajam statistika parametrik. Hasil statistika non-parametrik tidak dapat dieksplorasikan ke populasi studi seperti pada statistika parametrik. Hal ini dikarenakan statistika non-parametrik mendekati eksperimen dengan sampel kecil dan umumnya membandingkan dua kelompok tertentu. Jika asumsi uji statistika parametrik terpenuhi, penggunaan uji non-parametrik meskipun lebih cepat dan sederhana akan menyebabkan pemborosan informasi. Jika jumlah sampel besar, tingkat efisiensi non-parametrik relatif lebih rendah dibandingkan dengan metode parametrik. Jenis-jenis tes statistika non-parametrik. Yang pertama, square for independence. Jenis tes ini digunakan untuk menganalisa dua variabel kategorial dan melihat hubungan dari kedua variabel tersebut. Misalnya, seorang peneliti ingin menentukan apakah siswa di pedesaan berbeda dengan siswa perkotaan dalam hal metode mengajar. Terdapat 32 siswa perdesaan dan 24 siswa perkotaan tertarik pada metode audiolingual method, sedangkan untuk metode community language learning terdapat 28 siswa kota dan 2 siswa pedesaan. Yang kedua, Mann-Whitty U-Test Wilcoxon Rangsum
Tes ini berfungsi sama dengan independent group t-test dalam pendekatan statistika parametrik. Jadi ada dua kelompok data yang akan dibandingkan. Misalnya, terdapat data rekaan untuk membandingkan dua metode mengajar dan mencari apakah ada perbedaan yang signifikan dalam nilai-nilai dari t-test kosakata. Selanjutnya, Wilcoxon-Signet-Rank test. Tes yang sering disebut dengan Wilcoxon t-test ini digunakan mirip dengan repeated measure t-test. Tes ini digunakan bila data penelitian berasal dari subjek yang sama dan tidak mempunyai distribusi norma. Misalnya, membandingkan belajar kosakata dengan free writing dengan guided writing. Baiklah, itulah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.